Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Ipung Anggoro, NIM 11903-154. Saya dari kelas 3E Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini mau menjelaskan tentang beberapa materi yang telah dipelajari di mata kuliah Ilmu Fikih Ibadah. Baiklah, yang pertama adalah fikih. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan secara garis besar, fikih itu adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah, Tuhannya. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah yang sesuai dengan yang tersurat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Berikutnya fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas, seperti meliputi taharah, sholat, zakat, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri kita, manusia, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih ibadah, ruang lingkupnya dikaji beberapa sistem ibadah hamba kepada Allah, yaitu tentang wudhu, tayamum, istinja, mandi janabat, salat, zakat, puasa, haji, dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua kehidupan atau kegiatan kita sebagai hamba Allah yang dilaksanakan dengan ibadah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang bersifat langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara, yang merupakan bagian dari ritual formal hamba kepada Allah, atau yang disebut hablum minallah, hubungan dengan Allah, seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan lain-lain. Dan ada pula ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah yang disebut dengan hablum minannas, hubungan antar manusia. Lalu berikutnya tentang sumber hukum Islam. Ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan terakhir qiyas. Selanjutnya tentang syarat diterimanya ibadah kita, hamba Allah. Yang pertama harus karena Allah, yaitu niat karena Allah. Kita mengerjakan ibadah harus dengan niat untuk Allah lillahi ta'ala, jangan karena agar dilihat orang lain kita rajin ibadah, malah bisa jadi riya. Maka dari itu ibadah harus diniatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus mengikuti tuntunan Nabi SAW atau ittiba, jangan jadi bid'ah. Materi berikutnya adalah taharah. Kata taharah menurut bahasa berarti bersuci, dan menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas, dengan menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Taharah sendiri menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian atau 2 macam, yaitu yang pertama bersuci lahiriah atau taharah hisyah. Contohnya membersihkan diri dari najis, membersihkan badan,
pakaian atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian bersuci batiniah atau taharah ma'nawiyah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, sombong, dan lain-lain. Lalu cara membersihkannya dengan taubat nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu materi berikutnya adalah tentang wudhu dan mandi wajib. Yang pertama, wudhu. Dalam bahasa Arab, al-wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air dengan beberapa ketentuan dan cara yang sudah ditetapkan. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa juga menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Kemudian tentang mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hal itu adalah pengertian mandi wajib dalam syariat Islam. Mandi wajib dalam Islam ditujukan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Di bagian akhir video, insya Allah saya akan mempraktikkan cara mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Selanjutnya, pengertian sholat dan hikmahnya. Secara bahasa, sholat bermakna doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya ada banyak sekali. Hikmah yang terkandung di dalam sholat ada banyak. Di antaranya seperti yang dirangkum oleh Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Buga dalam karyanya yang berjudul Al-Fiqih Al-Manhajai ala Mashabi Imam. Yang pertama, dalam sholat ada sujud. Sebuah posisi di mana kita merendahkan diri sehingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena kesungguhannya di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. Yang ketiga, salat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali yang wajib. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertobat, kembali kepada Allah, mengingat Allah. Karena memang ada pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja maupun tidak. Kemudian macam-macam sholat. Sholat dibedakan menjadi 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib ada 5 waktu seperti yang kita ketahui, yaitu Isya, Isya, subuh, luhur atau zuhur, asar, dan maghrib. Sedangkan salat sunnah ada banyak, contohnya seperti tahajud, witir, rawatib, duha, dan lainnya. Kemudian masuk pada tata cara sholat dan bacaannya. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat salat adalah: pertama, harus beragama Islam, baligh, dewasa, dan berakal sehat, bersih dari najis kecil dan besar, mengetahui tata cara salat, sudah masuk waktu salat 5 waktu, harus selalu menghadap kiblat. Tapi kalau kita tidak tahu kiblat, tidak tahu, wallahu alam. Wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Kemudian selain syarat, ada juga rukun salat, yaitu yang pertama, berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat di dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram, takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Sholat pendek
2 rakaat pertama sunnah ruku dan tumakninah, membaca i'tidal setelah ruku dan tumakninah, menjalankan tumakninah artinya tidak boleh cepat-cepat, menjalani sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam pertama, tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Untuk contohnya, saya akan menggunakan tata cara sholat maghrib karena banyak. Pertama, niat sholat maghrib. Ini untuk tata caranya ya. Untuk niat maghrib adalah usolli fardal maghribi salasa artinya 3 kalau tidak salah. Rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala kalau sholat sendiri. Kalau imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu, setelah baca niat, lalu melakukan takbiratul ihram. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat 2 tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Seperti ini. Allahu Akbar. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya lagi pada area yang mendekat hati. Lalu membaca doa iftitah. Seperti doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajadtu wajhiya illazi fatara samawati wal ardh anifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun sholat. Selanjutnya membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Namun berbeda dengan surat Al-Fatihah, membaca surat pendek hukumnya adalah sunnah. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku dan iktidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ruku. Ketika ruku, bacaan doa yang diucapkan adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah ruku kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu, tata cara sholat berikutnya adalah membaca i'tidal. Bacaan sholat doa i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu milus samawati wa mil ulardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Gerakan selanjutnya sujud dan duduk di antara 2 sujud. Pertama, sujud adalah posisi yang dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sejadah. Adapun bacaan doa sujud yang harus diucapkan adalah Subhana rabbiyal azimi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah itu rukun salat selanjutnya langsung ke duduk di antara 2 sujud. Bacaan doa duduk di antara 2 sujud adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian sujud lagi dan berdiri takbiratul yang kedua. Kemudian pada rakaat kedua setelah itu melakukan tahiyatul awal. Tahiyatul awal dilakukan saat rakaat kedua pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berikut adalah bacaan doa tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan sujud, kemudian berdiri. Kemudian pada rakaat terakhir, kemudian tasyahud akhir. Rukun salat terakhir di dalam tata cara sholat yang baik dan benar adalah tasyahud akhir. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Berikut adalah bacaan doa tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selanjutnya gerakan terakhir. Salam. Salam adalah gerakan terakhir dalam sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan, lalu mengucapkan kalimat salam kembali dengan menoleh ke kiri. Sebenarnya ada banyak perbedaan tata cara dan doa-doa sholat dari para ulama, perbedaan fikih dan para ulama dan mazhab. Ada yang pakai niat dan kunut dan ada yang tidak, dan sebagainya, banyak. Tapi saya menjelaskan dari yang umum atau yang digunakan, yang banyak digunakan di Indonesia. Selanjutnya keutamaan sholat berjamaah dan sholat rawatib, kemudian sholat jenazah. Yang pertama adalah keutamaan sholat jamaah. Keutamaan sholat jamaah ialah menjadi syiar bagi masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas sholat. Lalu pahala sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat, lebih besar dari sholat sendirian. Kemudian dijauhkan dari sifat munafik, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Lalu manfaat sholat sunnah rawatib. Pertama, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Diharamkan dari api neraka, lalu rahmat yang melimpah. Kemudian yang terakhir, keutamaan sholat jenazah. Rasulullah SAW menggambarkan pahala dari dilaksanakannya sholat jenazah hingga mengantarkannya dalam bentuk qirat, sebagaimana hadis Nabi, yaitu barang siapa mensyalatkan jenazah dan tidak mengiringinya ke pemakaman, ia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirat. Jika dia juga mengiringinya hingga pemakamannya, ia akan memperoleh 2 qirat. Ditanyakan, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, yang terkecil di antaranya semisal gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hikmahnya, keutamaannya melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian memberikan kemudahan bagi mayit. Baiklah, saya ingin mempraktekkan tata cara wudhu. Yang pertama, berniat. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Seperti ini, basuh air. Kemudian sela-sela jari sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3. Yang kedua, berkumur air 3 kali. Kemudian masukkan air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan, jangan lupa, sebanyak 3 kali. Tapi yang saya tahu, saya pernah belajar, ada yang langsung hidung sama mulut langsung.
Yang ketiga, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Ini sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali, kanan kiri. Kemudian membasuh kepala sampai seperti ini sebanyak 3 kali. Saya pernah belajar, katanya pernah ini. Kan. Langsung ke telinga. Yang ketiga, mencuci telinga kanan kiri sebanyak 3 kali. Yang terakhir, mencuci kaki dari mata kaki, kemudian jari-jari kaki juga banyak 3 kali kanan kiri. Dan kemudian membaca doa selesai wudhu. Selanjutnya membaca doa. Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Berikutnya praktek tayamum. Untuk tayamum pertama kali baca bismillah. Kemudian cari debu atau tanah yang bersih, tepukkan ke debu atau tanah yang bersih itu, lalu usapkan ke wajah, ke muka. Kemudian cari sebelahnya debu itu, jangan tempat yang tadi. Kemudian waktu mengusap ke wajah, membaca niat nawaitut tayamuma listiba hati sholati fardun lillahi ta'ala. Kemudian cari tanah lagi, usapkan ke kedua tangan, kemudian sudah tertib. Baiklah, kemudian untuk tata cara mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama, baca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi, dan masuk kamar mandi dengan kaki kiri dahulu. Kemudian tuangkan air dan cuci kedua tangan. Kemudian ambil air di tangan kanan, cuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah sudah bersih di kemaluan, lalu bersihkan tangan kiri kita yang tertempel kotoran dari kemaluan, gosokkan ke lantai untuk membersihkan kotorannya, atau dengan sabun juga bisa. Kemudian setelah bersih, kumur dan hirup air ke dalam mulut hidung. Kemudian berwudu tanpa mencuci kaki. Yang kemudian setelah rambut kepala dengan air sampai benar-benar menyeluruh hingga membasahi seluruh kepala dan rambut semuanya. Kemudian siram kepala sebanyak 3 kali. Lalu guyur air ke seluruh badan sampai benar-benar ke seluruh badan basah, dengan mendahulukan ke tangan kiri, mendahulukan bagian kanan. Lalu yang terakhir pindah ke tempat lain, misalnya kita sini, kita geser sedikit atau banyak, dan mencuci kaki dan sela-sela jari kaki. Kemudian selesai, keluar kamar mandi. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Semoga benar apa yang saya sampaikan. Jika tidak, boleh di komentar. Cukup sekian. Lebih kurangnya saya minta maaf.
Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.